Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma tubina bi taysiri kulli asir, fa inna taysira kulli asir alayka yasir, wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin mukarramin, para kiai, para asatid, wabil khusus guru-guru kita yang saya hormati, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Al-Hajj Abdul Ma'ad, mata'an Allah fituli hayatihi amin. Beliau senior saya, jadi malu ngomongin juga ini. Dan juga yang saya hormati Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Abdul Salam, mata'an Allah fituli hayatihi, guru kita selaku sahibul bait Al-Mukarram Ustaz Duduk Effendi, juga mata'an Allah fituli hayati amin. Dan juga guru kita Bapak Ustaz Bahruddin, Bapak Al-Ustaz Syendang, dan juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya. Dan juga yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Marai, dan juga para segenap orang-orang tua kita. Tak lupa yang saya hormati Ustaz Bahruddin, Ustaz Philip ya, daripada pimpinan hadrah kita, serta grup hadrahnya yang juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati kepada seluruh aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja putra, remaja putri yang mudah-mudahan juga keseluruhannya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak pernah putus-putusnya. Tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada detik kecuali kita bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai hembusan nafas kita dan juga mengalirnya darah kita, kedipan kita setiap hari, ini adalah merupakan nikmat Allah yang tanpa kita minta ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa kepada hambanya. Namun sebaliknya banyak sekali hamba-hamba yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikannya kepada. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukurnya kita, insya Allah jaminan dari Allah pasti akan ditambah ya nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmat itu. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yang selalu berjuang mengorbankan dirinya demi keselamatan dan juga kemaslahatan, kebahagiaan terhadap umatnya. Ini adalah baginda Rasulullah SAW yang setiap hari memikirkan umat. Bahkan sesudah meninggal pun beliau tetap, para jamaah sekalian, tidak pernah melupakan kepada umatnya.
Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hayati khairul lakum, yuhadditsuna wa yuhaddisu lakum, wa wafati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidullah, wa ma ra'aitu min syarrin astaghfirullah ta'ala. Kata Nabi, kehidupanku itu adalah kebaikan buat kamu. Kenapa? Kamu bisa meriwayatkan hadis dan kamu menerima hadis-hadisku. Dan wafatku juga adalah kebaikan buat kamu. Di mana para jemaah sekalian? Kata Nabi, tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan, disodorkan terhadap aku a'malukum, amal-amal kalian. Jadi setiap ini para jemaah sekalian, setiap Jumat itu disodorkan tuh amal-amal kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah sudah wafat, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, ini diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada amal-amal kita. Apa kata Rasul? Fama ra'aitu min syarrin min khairin hamidullah. Apa yang aku lihat daripada amal-amal kebaikan, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu min syarrin astaghfirullah lakum. Dan apa yang aku lihat daripada kejelekan daripada amal-amal kamu, maka aku akan mintakan ampun untuk kamu. Ini adalah kebaikan Rasulullah SAW. Sampai wafatnya, meninggalnya tetap mikirin umat. Sudah dalam keadaan hidupnya Rasulullah SAW berjuang untuk umat mati-matian. Sampai darah terakhir Rasul gak pernah berhenti berdakwah untuk ngajak umat agar supaya umatnya bahagia, agar supaya umatnya selamat, agar supaya umatnya maslahat. Bahkan setelah meninggal dunia pun, ketika si hamba, si umat itu melakukan kejelekan, dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah SAW. Ada nggak kira-kira pemimpin kayak gitu sekarang? Ada nggak kira-kira pemimpin kayak gitu sekarang? Nggak ada. Yang pikirin kita dari mulai hidup sampai meninggalnya masih mikirin kita. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta kita enggak pudar kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita enggak pudar kepada Rasulullah, bahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan kepada keluarganya Rasulullah SAW. Dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang sengaja oleh guru kita dan juga Abang Hamzah selaku Sohibul Hajat pada kesempatan ini, yaitu dalam rangka peringatan Walimatul Khitan. Ya, Walimatul Khitan. Jadi di antara ada 11 walimah ya, yang harus yang sunnah kita lakukan, di antara adalah walimatul arus dan juga walimatul khitan. Ini para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kita doain anak kita yang dihitan, saudara Zainal Arifin, Zain Malik, ya, MZ, ya. Atau ZM biasa kalau ZM ini dari sana jadi guru king mamain, agak alwi biasanya, pasti ZM. Ini saudara ya Pak Zainal Malik, kita doain mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Jadi harapan buat kedua orang tuanya, harapan buat keluarga, harapan buat masyarakat, bahkan harapan buat nusa, bangsa dan agama. Mudah-mudahan jadikan anak yang soleh, ulama amilin, imam muttaqin, gampang rezekinya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya dimudahkan untuk mendidik daripada anak ini. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitan ini para jamaah sekalian disyariatkan yang pertama kali adalah dimulai daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Mula-mulanya adanya syariat khitan ini pada masa zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak ada khitan. Nah, setelah Nabi Ibrahim khitan, baru nyusul setiap kerasulan sampai kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan, disyariatkan untuk khitan. Ini para jamaah sekalian, bahwa Nabi Ibrahim ini khitannya bukan kayak kita.
Bahkan di dalam hadis dijelaskan ihtatana Ibrahim alaihissalam wa ibnu samani nabil qudum. Nabi Ibrahim itu para jamaah sekalian khitan, ya. Dia telah khitan Nabi Ibrahim wa ibnu samanina sanatan. Ketika umurnya berapa? Umurnya 80 tahun. Ya, sekarang ada nggak di sini umur 80 tahun? Ada nggak? Nggak ada, paling ada 1-2. Ya, Wan Haji Mari udah ada kali di 80, belum? Hah? 78, ya. Tinggal 2 tahun lagi 80. Coba kalau kita pikirin, kalau dihitan umur 80 tahun kira-kira kayak apa? Dihitan pada masa itu umurnya 80 tahun, dan hitannya bukan hitan yang kayak sekarang. Sekarang ada dokter enak gak sakit, ya. Dulu ada Pak Ribin, sekarang Pak Haji Mehmet, dan sekarang banyak dokter enak. Ada yang laser, kadang-kadang disuntik dulu biar gak sakit. Zaman Nabi Ibrahim belum ada dokter. Hitannya hitan sendiri, gak ada bekong, gak ada dokter pada zaman sekalian. Hitan sendiri, bahkan bil kodum dengan apa? Dengan kampak. Baik-baik. Kalau dihitan pakai kampak, umur 80 tahun. Meleset dikit aja bahaya. Ya, meleset dikit aja, oh bahaya. Ini pada zaman sekalian. Makanya Nabi Ibrahim nggak nanya-nanya lagi, ya, untuk kitanya pakai apa? Karena Nabi Ibrahim adalah julukannya Khalilan, Khalil. Arti Khalil itu menjelaskan di antaranya bahwa Nabi Ibrahim apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak banyak-banyak, langsung dikerjakan. Maka disebut Khalilan. Maka Nabi Ibrahim itu adalah orang yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangin, ya 80 tahun, tapi wajar ya 80 tahun karena umurnya ratusan tahun. Bahkan ada yang ribuan tahun. Kalau sekarang kita aki-aki 80 tahun itu kita. Ya, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya umat Nabi Muhammad SAW disyariatkan juga untuk khitan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim wa Musa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim wa Musa, anittabi Ibrahim hanifa, ikutilah millata Ibrahim, akan agamanya Ibrahim. Di antaranya adalah khitan. Haji termasuk korban juga. Ini adalah dimulai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana hukumnya hitan? Kita kan sudah disebut sunatan ya. Oh, berarti sunnah. Hitan adalah hukumnya wajib. Sebagaimana dalam kitab Fathul ini dijelaskan, wa wajaba hitanun lil mar'ati war rajuli haitsu lam yulada mahtunina. Ya. Wajib, ya, lil mar'ati bagi wanita, warajuli, dan wajib juga bagi laki-laki, haitsu lam yulada, ya, haitsu lam yulada, sekiranya belum dihitan ketika dia dilahirkan. Wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan untuk dihitan, haitsu lam yulada mahtunina, selagi dia ketika dilahirkan belum dihitan. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada orang lahir sudah dihitan? Enggak wajib dihitan lagi. Wajib dihitan enggak? Rasulullah sudah dihitan. Bahkan 13 nabi ini udah lahir dalam keadaan dihitan, maka enggak wajib dihitan lagi. Makanya kalau punya anak nanti pas lahir, wah ini udah bersih banget ini, ya, bersih banget, udah jangan dihitan lagi, sah udah, ya, karena kewajiban bagi orang yang masih punya kuluk. Kenapa? Karena hitan itu para jamaah sekalian adalah, ya, qotuma yugdi hasyapatahu hatta tankashifa. Yang disebut hitan itu adalah qotuma yugdi hasyapatahu bagi laki-laki, yaitu memotong sesuatu yang menutupi daripada hasapahnya. Apa itu hasapah? Maaf ini ya, emang babnya begini ya, kepala jangkar, ya, hatta kan kasih pak, sehingga terbuka, ya, sehingga terbuka. Yang tadi nggak ada helm sekarang pakai helm.
Nah ini disebut dengan khitan. Ya, qat'uma yubdi hasyafatahu hatta tankasiba, yaitu memotong sesuatu yang menutupi daripada hasafah hatta tankasiba sehingga terbuka. Ini para jamaah sekalian. Makanya ya, ini buat laki-laki, kalau buat perempuan nggak seperti itu. Ya, berputar digores ruangannya. Hati-hati, perempuan juga wajib hitan. Ini manfaatnya ada. Hitan laki-laki dan hitan perempuan manfaatnya luar biasa. Kalau perempuan jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak habis kesian, nggak punya nafsu syahwat ya. Ya. Kalau nggak bisa sama sekali dihitan, bahaya juga pada masker. Kelabakan terus tiap malam. Karena syahwatnya tinggi, bahaya. Dihitan aja banyak kelayaban, bagaimana nggak dihitan? Ini para jamaah sekalian. Makanya kan ada sekarang tuh, ya, dokter udah melarang hitan. Dalam hukum tetap hukumnya wajib. Ini ada juga salah satu pendapat yang lain menyatakan bahwa hitan bagi laki-laki hukumnya wajib, sedangkan bagi perempuan adalah hukumnya sunnah. Ya. Sekarang bagaimana nih bocah? Ya, meninggal dunia udah balik belum dihitan. Ini dihitan nggak ketika sudah meninggal? Nggak usah dihitan lagi, udah. Jangan dihitan. Kenapa? Jangan sampai hilang kalau mayat itu sesuatu daripada tubuhnya, jangan. Ya, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hitan. Makanya ya, hitan itu bukan adat. Hitan itu adalah syariat. Barang siapa yang melakukan hitan, maka dia sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanif tabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah olehmu akan agamanya Ibrahim yang hanif. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sakitan di hitan apa sakitan lahiran? Ya. Sakitan di hitan apa sakitan melahirkan? Bu, sakit lahir atau sakit di hitan, Bapak? Hah? Sakitan lahir apa hitan? Oh, kalau kata sama sakitan di hitan. Sakitan di hitan. Coba Bapak yang taruh di hitan, karena ya, hitan itu biasanya bagi kira-kira ada yang hitan lagi. Ya, habis dihitan nih, besok pengen dihitan lagi, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau di grup lahir, besok udah lahir, lupa lagi, pengen lahir lagi. Pengen lahir lagi, kadang-kadang sampai 5 kali lahir. Itu tandanya kita dihitan, tadinya bapak-bapak nggak ada yang mau dihitan lagi juga apa yang mau dihitan udah habis. Berhubung. Nah ini para jamaah sekalian. Maka oleh sebab itu para jamaah sekalian, ini adalah syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan disyariatkan oleh Allah semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan sunahnya kalau dalam kitab Fatuhin itu umur 7 hari sudah disunatin. Kalau enggak juga nanti umur ya 21 hari atau nanti umur 7 tahun, kalau enggak sebelum baliknya. Ya, kalau bisa balik sudah dihitan. Kadang-kadang ini anak udah umur 17 tahun belum dihitan. Kasihan dokter nyunatin. Ya, ini para jamaah sekalian. Jadi sebelum balik harus dihitan. Kenapa? Karena kalau sudah balik sudah wajib melakukan daripada ya hukum-hukum ajaran Islam. Ya. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ada 5 di antara yang wajib, yang diperintahkan dalam kesucian. Kata Nabi, khamsun minal fitrah. Ada 5 daripada fitrah. Ya. Ada 5 daripada fitrah kesucian. Yang pertama al-khitanu, yaitu hitan pertama. Udah ada hitan tadi ya. Begitu hitan mata. Jadi kalau punya anak buru-buru aja di hitan. Kadang-kadang memang ini susah juga. Ya. Kudu baik-baikin dulu. Kadang-kadang aku diajak sering ke tempat yang hitan. Ya, kalau hitan kan ada bagi duit, beli sepeda, ya, biar dia pengen juga untuk dihitan. Ya, pengaruh. Ya, ini pada zaman sekarang. Kadang-kadang zaman dulu mah kalau sebelum dihitan kan berangkat dulu. Ya, kabur. Ada yang nyekep pohon pisang, pengen dihitan takut. Ya, bahkan dulu mah lama, sembuhnya lama. Kalau zaman sekarang dihitan besok, kemudian 2 hari udah pakai celana. Kalau dulu mah lama, kadang-kadang belum lumpur. Kudu patok ayam dulu baru sehat. Ya, itu patok ayam dulu. Ya, sebelum dihitannya kadang-kadang, masya Allah. Ya, ada yang kabur, teman saya kabur. Ya, waktu dihitan, sampai nyekep pohon pisang.
Akhirnya tetap direjam juga karena Pak Ridi udah datang. Para jamaah sekalian, yang pertama kita, yang kedua adalah istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad itu adalah membersihkan bulu ya kemaluan kita. Itu harus dibersihkan juga. Ya, dicukur. Ya, minimal 40 hari sekali. Karena ada pengaruhnya juga para jamaah sekalian. Ya, ada pengaruhnya. Ini 40 hari sekali minimal. Yang kedua, yang ketiga adalah apa? Kursus syarif. Gunting apa? Gunting kumis. Ya, kursus syarif guntingin kumis. Mau dicukur silakan atau digunting dirapin aja. Yang penting jangan kalingan apa? Jangan kalingan di bibir. Ada kadang-kadang kumis sampai melewati bibir. Jangan. Gak apa-apa tuh. Yang penting merahnya bibir kita kelihatan. Ya. Ada lagi taklimul azafir. Apa taklimul azafir? Adalah motongin kuku kita, baik kuku kaki atau kuku tangan kita, minimal seminggu sekali atau ya sampai 40 hari sekali, untuk panjang banget. Ada caranya. Dalam kita guntingin apa? Guntingin kuku. Usahakan yang paling bagus hari Kamis. Kalau nggak hari Kamis, Jumat pagi, hari Jumat tuh. Ya. Kenapa? Kalau kita sembarangan motong apa? Kuku di hari-hari yang lain, kadang-kadang suka menyebabkan penyakit gatal. Kedua, kalau digunting kuku, ini harus dicuci sebelum kita pakai buat garuk. Ya, harus cuci dulu di tangan dalam kita pada itu. Jadi sebelum kita buat garuk yang lain, usahakan dicuci dulu pakai sabun biar bersih, karena masih banyak kotoran-kotoran. Ya, kemudian ada lagi para jamaah natul ikti. Apa natul ikti? Natul ikti adalah nyabutin bulu ketiak. Kalau ketiak jangan dicukur, sunahnya diapain? Dicabutin atu-atu. Ya, cabutin. Ya. Tapi kalau misalnya dicabutin kagak, cukur dah. Dicabut kagak, dicukur kagak lagi. Gitu ya, kayak orang kepit-pitik kebatan gembel apanya? Ya, bulu ketiaknya. Ini sunnah yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah titipan Allah. Anak adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan ini bukan punya kita, bukan punya bapaknya, bukan punya ibunya, akan tapi titipan Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada kita. Tandanya titipan para jamaah sekalian bahwa nanti anak kita akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati punya anak para jamaah sekalian. Jangan kita biarkan anak kita tanpa kita didik agama. Kenapa? Bahayanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau anak kita tidak mengenal daripada agama, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa melakukan ajaran-ajaran Islam, bahkan tidak tahu halal dan haram pada saat sunat. Nanti di akhirat anak itu nanti akan protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rajin zikir, kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran. Kemudian anak kita biarkan tidak didik ajaran agama, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu masalah ibadah, sholatnya nggak bisa, puasanya kagak bisa, ajaran Islamnya nggak tahu. Pada sekalian nanti dia akan protes di hadapan Allah. Ya Allah, aku memang selalu makan daripada yang haram. Aku tidak pernah sholat ya Allah. Aku tidak pernah puasa ya Allah. Kenapa? Karena orang tua aku tidak pernah mengajarkan aku daripada ajaran semacam itu. Aku tidak didik agama ya Allah. Aku tidak ingin masuk ke neraka sendirian. Aku ingin bersama dengan ayah dan ibuku. Bahaya. Ini para jamaah sekalian. Maka jadi biarin aja tuh anak nggak tahu agama. Ya, karena nanti minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah didik dari masih kecil, kita didik agama, bagaimana keadaan dia nanti karena kita sudah jalankan titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan manusia diciptakan termasuk kita dan anak kita adalah apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ibadah. Kita punya anak, dititipin anak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah buat kita, maka bagaimana caranya agar anak kita juga ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita.
Ya, mudah-mudahan anak ini rajin ibadahnya, rajin sholatnya, ya, berbakti kepada orang tuanya insya Allah. Dan jangan lupa juga orang tua juga wajib berbakti juga kepada orang tuanya. Kenapa? Birru abakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, nanti anak-anak kamu pasti akan berbakti juga kepada kamu. Gampang kalau pengen anak berbakti, gampang juga bikin anak durhaka sama orang tua. Kita aja durhaka sama orang tua. Ya, kalau kita durhaka sama orang tua, insya Allah nanti anak kita juga akan durhaka juga sama kita. Kalau kita berbakti sama orang tua, insya Allah anak-anak kita juga nanti akan berbakti juga kepada kita. Birru abaakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada ayah ibu kamu, maka pasti nanti anak-anak kamu juga akan berbakti kepada kamu. Maka dari kita, ya, jangan sampai kita nyuruh sholat anak, kita nggak sholat. Ya, kita nyuruh anak ngaji, kita nggak pernah ngaji. Ini bagaimana anak ngikutin kita. Sedangkan pendidikan yang pertama adalah di rumah kita masing-masing. Ya, sebelum diajarkan di sekolah, diajarkan di pondok pesantren, sebelum diajarkan ya di tempat pengajian rumah yang pertama sekolah yang pertama adalah untuk anak-anak kita adalah rumah kita sendiri. Ya, mudah-mudahan kita baca Fatihah, mudah-mudahan acara ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita mudah-mudahan cepat sembuh, barangkali sudah sembuh ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan juga mudah-mudahan jadi harapan kedua orang tuanya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadinya emang kamu ngomong pada sekalian karena ada Habib tadinya. Ada apa? Ada Habib Abu Bakar. Abu Bakar. Ada Habib Qasim ya. Saya udah ngomong dulu ya.